jikalau si salik ingin olehnya suluk niku lekas wusul dateng Allah itu bagaimana? Bagaimana si zuhad lekas sampai pada makom arif itu bagaimana? Bagaimana iman seseorang lekas jadi ihsan itu bagaimana? Atau dalam bahasa sederhana saya, bagaimana caranya jenengan iki dahar lekas warek itu bagaimana? Jenengan pun saken jawab nggih. Pun dereng. Nah, nek pun ya wis ngajine pun ngoten. Iza aradta tatkalane ngarepake sira antalqa ing yen to tetemu sira Allah ing Gusti Allah bisuratin kelawan cepet. Niki nek cara jenengan kali kula statusé sebagai salik, khususnya dulur-dulur yang sudah masuk di dalam thariqah. Jikalau jenengan menginginkan suluk jenengan lekas bisa wusul datang Allah, ya fa'rif mongko ngenalo sira nafsaka ing awak sira. Man anta hakon, siapa sebenarnya kita? Kenalilah diri panjenengan kalih kula. Siapa kita itu? Gusti Allah dawuh di dalam hadis qudsinya yang Rasulullah sampaikan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sistemnya itu sederhana banget, Pak. Duka purun apa mboten? Salik atau ruh. Jikalau si salik atau ruh ini bisa lekas antalqa ing yen to tetemu Allah ing Gusti Allah bisuratin kelawan cepet, ya fa'rif kenalilah nafsaka diri kita. Mana yang dikenali? Apakah jasmani? Bukan. Kalau jasmani niki nggih jenenge klason niki jasmani, bukan itu. Fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Di setiap diri manusia, siapapun jenengan, itu ada sesuatu yang sangat halus. Sesuatu itulah di balik layar jenengan. Siapa? Ai hayyun, itulah yang esa. Orang Jawa mengatakan urip. Jadi itu yang dimaksud nafsahu, diri kita itu maksudnya dikenal. Ya hidup di dalam diri kita ini siapa? Khafiyun, sesuatu yang halus, itulah Pak Bu yang harus jenengan kenal. Itulah Bu yang harus jenengan temui.
Dan cara untuk menemui sangatlah mudah. Dalam kondisi apapun bisa. Karena hayyun itu yang kami sebut sebagai apa? Khofiyun, sesuatu yang sangat samar itu tiap saat dan waktu itu tidak pernah meninggalkan jenengan. Artinya selalu melayani jenengan, selalu melayani kita, Pak. Nafas bisa keluar masuk, ya hayyun itu, urip iku. Mata kita bisa melihat, ya karena hidup itu. Telinga jenengan bekerja, jenengan sholat, jenengan baca Quran, jenengan beristighosah. Pun kalau tak makalah berkenaan dengan istighosah. Istighosah sing wonten mriki wis kanggo jamaah sinten mawon. Di luar, di dalam Gresik atau di luar Gresik. Andai kata jenengan ini mempunyai maksud terkait masalah niki sampean titeni ya. Terkait masalah ekonomi susah. Tolong sampean ikuti istighosah ning Gresik iki 7 lampahan. Tapi ketika saat jenengan membaca ya Fatahu ya Rozak, hati jenengan masuklah di dalam hidup itu. Wis kula yakin kebuka, amin. Sing cari pekerjaan wangel ngoten lha wonten Pak nggih. Oke, urusan-urusan nikmatul imdad susah pun sampean nderek istighosah. Pas ya Fatahu ya Rozak, hati jenengan harus sambung menyang urip di dalam diri jenengan. Sebab Allah wis janji dalam surah At-Tolak ayat 2 dan ayat 3, saya berani mengatakan seperti ini. Tapi ono syaratnya, ada syaratnya. Berarti pinten 7 wulan nggih. Cuman saulan pisan. Enteng, Pak. Napa digeradak 7 dina? Lho, sami mawon, sampean geradak. Sampean lenggah mriki. Amen lenggah tenggene Al-Fakir mriki Padepokan. Engko nek gak cocok suweken cangkemku. Lah wis penak toh. Tapi ono syarate. Ketika jenengan membaca ya Fatahu ya Razak, nggih ngapunten, sampean harus sambung terhadap urip siapa di dalamnya itu. Diterangkan terusnya makalah, wahwa utawi urip sing dimaksud iku wujudullah, ikulah sejatine wujude Gusti Allah sing seluruh para ahli zuhad itu menemui itu, Pak. Beliau mengorbankan waktu tenaga hanya untuk menemui itu. Kadang nggih mboten ngitung wulan bahkan tahunan ketemu itu. Cuman satu itu tok. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Cara jenengan untuk mengenal diri kita siapa itu
sistemnya cuman satu niki. Sisale ketika mempunyai keinginan untuk bisa sampai lekas bertemu Allah, fungsikanlah sirul asrar. Karena apa? Karena hanya zikir inilah fungsinya menafikan keakuan jenengan ketika jenengan berzikir. At-tariqu utawi coro ila ma'rifati nafsika, maring mengenal diri kita, diri panjenengan. Yo pertama fahma ilmu tauhid. Fahami dulu tentang dzikir niki sirul asrar. Di sini ada 3 rasa melihat menyatakan su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah. Artinya rasa jenengan hanya merasakan kehadirannya wujude Allah di dalam setiap kahanan apapun, lebih-lebih jenengan waktu wirid ya Fatahu ya Razzaq. Sebab ini Pak, pun kalau dengarkan bagaimana kalau saged dzikir wong ekonomiku niku rusak. Ekonomiku tak dandane dhisik, nanti nek wis kedandan baru kula tak fokus dzikir telea. Asline niku mboten halangan Pak, asline lho ya. Tapi kita buat-buat sendiri halangan. Oke, Gusti Allah itu maha memberikan dan membuka rezeki, dituruti mawon. Akhirnya muncul jaminan wau. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya sudah, iki janji Allah. Wirite cuman ya Fatahu ya Razzaq. Kula mboten ngajak dadi ben dadi wong sugih lho, mboten lho nggih. Mboten. Niki wau solusi kanggo dulur-dulur yang saat ini ekonomi dalam keadaan parah. Berarti sing gak parah ya napa? Wis gak usah nek menurut kula. Ben teng mriki ketara wong remek. Ngoten. Ya jane ya ora apa-apa. Cuman ngeten, Pak. Asline Gusti Allah nakdirne kita jadi wong miskin. Miturut hitungan Allah, jikalau diwenehi kaya jenengan nyeluntak ati nang Allah. Paham maksud kula? Jikalau kita paksakan terhadap Allah untuk menjadi orang yang kaya, justru kekayaan itu ta'thirud dunya. Iki hitung-hitungan Allah loh ya, bukan hitung-hitungan kita. Hitung-hitungan Allah. Oleh sebab itu bersyukurlah, kata Allah, bagi wahai hambaku, wahai kekasihku, tatkala kau saya jatuhkan dalam ketetapan fakir, karena jikalau ku tetapkan kaya itu kau akan lari dariku. Terus yang sugih hitung-hitungannya Allah. Bagi kekasih Allah itu yang Allah jadikan sebagai kekasihnya dan dijatuhkan ketetapan sugih kaya, itu hitung-hitungan Allah, tidak akan kekayaan itu menjadi pengaruh penghalang hatinya kekasihnya. Banyak contoh Pak. Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau Abu Hasan As-Sadili, semuanya. Mengapa kok nggak bisa jadi pengaruh? Kanjeng Nabi piyambak garwani pinten? Wis macam-macam orang bermakola, tapi gak ndadekno pengaruh, gak menjadikan hati beliau itu terhalang olehnya, ndak, terhadap Allah tidak.
Lah, bisanya itu tidak akan menjadi penghalang bagi panjenengan mengke. Allah sampun dawuh, Muhammad, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Siang maupun malam jagalah taliku, yaiku zikir. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Muhammad, pegang teguhlah taliku ini. Niki nek cara didhawuhaken dhateng jenengan, wahai orang yang beriman, pegang teguhlah hubungan hatimu terhadap Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Artinya jami'an, di setiap keadaan apapun hati jenengan jangan lepaskan zikir. Ngaten karepe. Ada syarat untuk mengenal, cara untuk mengenal siapa diri kita itu. Hidup itu yang kumaksud. Pertama adalah fahmu ilmu tauhid. Fahamilah ilmu tauhid. Maksudnya minimal niki Pak, jenengan sudah paham dzikir sirul asrar. Sebab jenengan kalau sudah mengasah pertama su'aul basirah rasa itu, otomatis hati sampean itu akan selalu merasa dilihat dening Gusti Allah, selalu dilayani Allah. Udah Pak, kalau hati yang sudah seperti ini, inilah nur makrifat yang paling rendah yang Allah tanam, yang Allah nyalakan dalam hati seorang hamba yang Allah kehendaki niki. Maka otomatis Allah akan menambah volume nur makrifat itu, akhirnya di ainul basirah pertemuan itu akan terjadi. Pertama, jenengan harus paham dulu ngilmunya dzikir sirul asrar. Kedua, al-qiyamu jumenengake bidzikri kelawan dzikir bistimrori dunan nador ila wakti wal ahwal. Jumenengake negakno dzikir, sing dimaksud dzikir ini Allah sampaikan di dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42. Sing dimaksud dzikir niki sing pundi? Sebab dzikir niku ada macam 4. Ada dzikir jahri, ada dzikir sirri, ada dzikir sirul asrar, ada dzikir fana'u dzikri. Yang keseluruh 4 ini muncul dari kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Yang mana yang dimaksud makalah dzikir niki? Bistimrori kelawan terus menerus dunan nadhur, kelawan tanpa ningali ilal wakti wal ahwal, tidak mengenal waktu dan tempat. Itulah Pak zikir bila suarin wa kalamin wa lafdin, tanpa diucap. Lakinnahu, akan tetapi bisuuril qalbi, dirasa di dalam hati. Allah katakan dalam surah Al-Ahzab tadi, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru, ingatlah kau Allah ing Gusti Allah, zikron kelawan dzikir sak temene dzikir, katsiron tur kang akeh. Dzikir niku eling, maksude eling sadar. Lah letake sadar niku wonten pangrasa. Letake zikir tidak di akal tapi di hati. Di dalam hati ada kesadaran bahwasanya satu, sing melayani kita sebagai makhluk hanyalah Allah. Hanya Allah.
Kesadaran yang ada di dalam hati yang seperti inilah Pak, sebagai faktor awal si salik itu bakal bisa sampai bertemu Allah. Istimrar, zikir itu terus sampai lakukan tanpa mengenal waktu dan keadaan. Kan buatan diucap, orang lain kan buatan semerap. Gak harus sampai iku bawa tasbih, gak harus sampai iku mau harus dilihat orang, enggak. Zikir itu bergemuruh hanya di dalam rasa. Ning telangi hati nih Pak. Wong Jawa ngarani telangi hati. Itulah ya Rasulullah katakan sebagai ihsan, iman yang sudah benar. Anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Ketika jenengan beraktivitas apapun, seakan-akan kau sudah bisa melihat wujudnya Allah. Artinya ketika jenengan merasa tidak ada yang lain kecuali urip iku sing layani jenengan, berarti jatuh hati sampean ini sudah dikatakan makrifat yang paling rendah. Bon, mantan mriki. Nomor 3, wajibun iku hukume wajib apa fana udzikri, meniadakan fi akhwalikum di dalam setiap keadaan jenengan. Cara yang ketiga adalah wajib ati iki untuk melepas pengakuan diri kalau diri ini sebetulnya bukan yang melakukan. Inilah Pak yang ku maksud wujud di dalam ketiadaan. Wujudnya Allah di dalam ketiadaan. Artinya ketika sampean berzikir, wajib memfanakan keakuan sampean yang dzikir, ini harus dilakukan. Bahasa sederhana, rasa yang muncul di dalam hati jenengan jangan rasa kita yang melakukan, tapi justru urip di dalam diri yang melakukan. Pun inilah syarat atau coro, 3 coro untuk jenengan lekas sampai itu di situ. Dalam surah Al-Kahfi Allah katakan malah dua syarat dalam surat Al-Kahfi niki. Pertama, falyamal amalan sholihan. Lakukan terus menerus zikir itu. Ruhaniyah itu berbuat yang baik. Ruhaniyah bukan jasmaniyah yang dimaksud niki. Kalau jasmaniyah terserah sampai keadaan apapun, cuman yang dimaksud niki adalah ruhaniyah. Falyamal amalan sholihan. Mana yang dimaksud ruhaniyah yang berbuat baik? Yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Wa qala aidan ani'budullaha waztanibut taghut. Yakfur bitaghuti wa yu'min billah, atau ani budullaha waztanibut taghut. Tinggalkan keakuan kita. Taghut itu makna murad itu berhala, Pak.
Berarti kalau saya merasa saya yang melakukan, berarti saya itu berhala. Ini menyangkut iman. Yakfur bitaghut, tinggalkan berhala-berhala di dalam hati itu, tinggalkan pengakuan-pengakuan dalam hati ini. Kalau kita yang melakukan, tinggalkan. Kalau wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang betul-betul mau tinggalkan ini, ya wa yu'min billah, maka imanmu akan benar, maka kau tidak akan menyekutukan Allah, maka kau akan bisa bertemu Allah. Dalam ayat lain, ani'budullaha, arahkan ruhmu itu Allah ing wajah Allah, wastanibu, dan jauhi dirimu itu at-taghuta ing berhala. Sama maksudnya ayat ini. Ini syarat yang nomor 3 atau coro yang nomor 3, wajibnya kita untuk melepaskan diri dari pengakuan-pengakuan sebelumnya itu. Kalau kita yang melakukan, siapa yang ingin betul-betul ketika saat suluk lekas ketemu Allah, lakukan 3 syarat ini, 3 coro niki wau jenengan lampai. Kenali diri. Cara kenali diri berarti urip ini dengan berzikir. Dengan berzikir. Zikir yang dimaksud di sini adalah sirul asrar. Tentunya sebelumnya harus paham tentang ilmunya zikir. Terakhir pelepasan diri. Kalau di dalam surat Al-Kahfi hanya 2 syaratin jenengan ini bisa bertemu terhadap Tuhan, jenengan wajib terus istimror, terus menerus hati ini berbuat kebagusan. Hati berbuat kebagusan bentuknya adalah hati selalu mengarahkan, menghadapkan wajah Allah, bukan wajah makhluk. Bahasa robitoh, jenengan tidak terhadap makhluk, ruh ini robitoh jenengan hanya pada Allah. Itu bahasa robitoh itu bisa diartikan tawajuh, penghadapan. Ini wajah tuwajhiyah, bukan terhadap sifat di dalam lilladzi fatoros samawati wal ardo, bukan itu sifat, Pak. Dalam hadits qudsi Allah juga katakan, jangan kau sembah namaku, sifat datku, tapi sembahlah aku. Berarti hati sampan dikatakan nyembahnya sudah benar tatkala muncul aku Allah. Titik. Bingung oh. Kayak ngombe kopi sih ngono. Ora usah bingung-bingung ngamen. Ora usah repot-repot, ngaji niki santai mawon. Mumpun tegang-tegang loh, Pak. Engko cepet putih rambut sampean. Yang kedua dalam surat Al-Kahfi syaratnya wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika jenengan iki salat, ketika jenengan iki ibadah, jangan pernah hati ini menyekutukan dengan yang lain. Artinya apa? Contoh kula waktu salat, dalam hatiku ada rasa, ada iman kalau saya merasa yang bisa sholat. Lah ini berarti saya menyekutukan Allah dengan diri saya. Ya ini loh Pak, akhirnya perkara urusan dunia melebet pelang. Niku persoalannya. Biar tidak seperti itu, wala yusrik. Jangan ada selain Allah di dalam hati. Ketika sholat berarti ya apa caranya? Udah hati sampean harus fokus memandang atau bersaksi hidup dalam diri jenengan itu atas segala-galanya. Niki secara teori ilmu ini tidak akan pernah berguna, ra ono manfaati.
walaupun jenengan sudah paham dan terima langsung dari Allah, jikalau tidak jenengan praktek nih, akhirnya nggak ada kemajuan. Tidak apa-apa Pak, jenengan itu kemrengseng. Ngerti kemrengseng ya? Kemrengseng itu semangat nih loh. Gara-gara ekonomi ini mau wis dikuenehno ya Fatahu ya Rozak. Wis semangat Pak. Monggo, ora apa-apa walaupun berangkatnya teko nafsu. Tapi maksud aku di tengah jalan lepasin nafsu itu. Kekarepan dalam diri kita yang kita akui kekarepan kita karena ekonomi kita itu lagi hancur, udah lepasin kekarepan itu dengan cara 3 syarat tadi loh. 3 cara jenengan ini untuk mengenal diri supaya bisa sampai lekas ketemu Allah. Otomatis jenengan apa yang jenengan maksud tadi, ya Fatahu ya Rozak, mesti ketemu. Pahami pertama ilmu dzikir niki, kedua terus genahni sirul asror, ketiga terakhir lepaslah keakuan diri yang berzikir. Aman Bun? Jaminane mang mek petung ambalan. Ngetos ambalan Pak? Ambalan itu pitung cuma legian. Niku nek sampean cicil lo ya, ben wulan ben selapan cuma legi jenengan lakukan. Umpama sampean geradak, ya kudu ana kene pitung dina sampean. Pitung dina. Engko nek wayah dalu mawon kesini wis engko mulih maneh, tapi nggih nyuwun izine pengurus izin wayahi wis sampean diizini kok. Bapak Ibu hadirin, kesimpulan semua diri manusia si salik, baik yang ada di thariqah disebut salik atau yang ada di hakikat disebut az-zuhad, pelaku berjalan menuju mendekat dan bertemu Allah. Jikalau Anda ingin lekas bisuratin, dengan lekas ketemu Allah, yaitu tadi jenengan kedah mengenal diri sampean terlebih dahulu. Siapa diri jenengan iki? Ya urip iku yang ada di situ. Untuk bisa mengenal ilmu tentang dzikir pun dipegang. Kedua, jenengan teruskan berzikir tanpa mengenal waktu. Ketiga, lepaskan keakuan jenengan. Pun akhirnya gandeng man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah kenal dirinya, ketemu, maka dikatakan betul-betul kenal Tuhannya. Ya di situ maksudnya ayat niku. Niki memang hadits qudsi, tapi dinukil oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya terkait ilmu tasawuf. Siapa di antara orang mukmin yang memang betul-betul ingin mencapai makom ihsan atau makom makrifat datang Allah. Pun